Pagi anak-anak, salam sehat. Pagi hari ini kita akan membahas materi teks eksposisi. Tapi sebelum membahas, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan ketika kita menghadapi masa-masa corona ini. Yang pertama, cuci tangan. Selalu ya, setiap habis selesai mengerjakan sesuatu atau sebelum mengerjakan sesuatu. Yang kedua, kenakan masker ketika keluar rumah. Yang ketiga, ketika keluar rumah juga jaga jarak minimal 1 meter. Keempat, makan makanan yang bergizi. Yang kelima, berolahraga. Yang keenam, stay di rumah atau tetap tinggal di rumah. Nah, masuk ke materi teks eksposisi. Ada 3 tujuan kita pagi hari ini. Yang pertama adalah memahami apa itu teks eksposisi. Yang kedua, di dalam ada fakta dan pendapat. Kita mengetahui fakta dan pendapat dalam teks eksposisi. Yang ketiga adalah mampu menemukan kalimat-kalimat yang ada dalam teks eksposisi, mana kalimat yang fakta dan mana kalimat yang pendapat. Nah, tentang teks eksposisi sendiri, teks eksposisi itu adalah teks yang memberi informasi kepada pembaca supaya pembaca menerima informasi itu sejelas-jelasnya. Biasanya ada juga disertai dengan gambar, denah, grafik. Nah, berikutnya tujuannya sendiri adalah memberi informasi tadi ya, memberi informasi kepada pembaca yang sejelas-jelasnya. Sehingga ada beberapa cirinya kalau kita lihat. Ciri yang pertama adalah bersifat objektif. Objektif itu tentu apa adanya, tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Yang kedua bersifat informatif. Informatif itu informasi, anak-anak memberi informasi. Yang ketiga berupa fakta, ada di dalamnya. Yang keempat menggunakan bahasa baku. Tentu saja ejaannya dan tanda bacanya sesuai dengan PUEDI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tadi kita berbicara tentang fakta dan pendapat dalam teks eksposisi. Tapi kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat fakta dan kalimat pendapat. Kalimat fakta, kalimat yang mengandung peristiwa, hal, kenyataan, ataupun kejadian yang benar-benar terjadi. Kebenarannya dapat dibuktikan ya anak-anak. Kemudian di sini ada beberapa ciri ya. Kebenarannya dapat dibuktikan. Ya, kalau kalian sanksi terhadap fakta itu, kalian bisa mencari kebenarannya. Kedua, memiliki data yang tepat dan akurat berupa angka. Yang ketiga, memiliki narasumber yang bisa dipercaya kalau suatu penelitian dan lain sebagainya. Bersifat objektif, apa adanya, tidak memihak. Kalimat biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W1H seperti dalam kalimat-kalimat berita. Informasi berasal dari peristiwa yang sebenarnya dan biasanya memuat data-data. Contoh, harga buku bahasa Indonesia adalah 46.500. Ini 46.500 ini adalah data. Kemudian jumlah siswa-siswi kelas 8D angkatan 2020-2021 adalah 33 siswa. Kita bisa melihat datanya. Warna bendera negara Indonesia adalah merah putih. Itu fakta yang kebenarannya bisa dibuktikan. Berikutnya kita akan melihat tentang pendapat. Kalimat pendapat sering disebut juga dengan opini. Nah, opini adalah kalimat yang berasal dari pemikiran, ide-ide, kemudian pendapat baik individu maupun kelompok yang bersifat subjektif. Kalau tadi fakta itu objektif, pendapat subjektif. Ciri-cirinya, 1. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, bersifat subjektif ya. Ketiga, berasal dari pemikiran, pendapat, atau argumen sendiri. Keempat, menunjukkan peristiwa yang belum terjadi. Kelima, informasi belum dapat dibuktikan kebenarannya. Keenam, tidak memiliki data yang akurat. Ketujuh, bersifat saran, usulan, nasihat, atau argumentasi. Nah, contoh. Mandi malam dapat menyebabkan rematik.
tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ada yang rematik, ada yang tidak rematik. Kedua, belajar bahasa Inggris lebih mudah daripada belajar bahasa Jerman. Belum tentu ya anak-anak, ada yang kadang lebih mudah bahasa Jerman, ada yang kadang lebih mudah bahasa Inggris. Tiga, cuaca di kota Bandung sangat dingin. Untuk beberapa orang di kota Bandung sendiri mungkin ada yang merasa kepanasan. Itu artinya kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Keempat, matematika adalah pelajaran yang paling aku sukai. Coba kalian tanya, dari 33 siswa di kelas kita, berapa yang suka matematika? Tidak semua kan? Kemudian 5, hari ini sepertinya akan turun hujan sebab langit mendung. Tidak selalu ya, kadang mendung tidak hujan. Kadang tanpa mendung tiba-tiba hujan. Nah, ini tadi pembahasan tentang fakta dan pendapat dalam kalimat teks eksposisi. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas ke kalian tentang menemukan kalimat yang berupa fakta dan pendapat dalam teks eksposisi. Sebenarnya materi ini ada di PowerPoint yang akan Ibu berikan nanti. Jadi kalau kalian merasa sulit menerima informasi yang Ibu berikan, kalian bisa membacanya di PowerPoint nanti. Ada beberapa latihan yang perlu kalian jawab nanti. Apabila ada pertanyaan, kita bisa buka Meet ya untuk 10 menitan supaya kalau ada pertanyaan bisa tersalurkan di sana. Demikian informasi atau penjelasan dari Ibu. Selamat pagi.